Film ini berjudul terjemahan Tomb of the Living atau Tomb Watcher. Asal Thailand. Tanggal rilis menurut gambar tanggal 24 April kemungkinan 2025. Judul dalam bahasa Thailand secara harfiah berarti makam orang hidup, menunjukkan tema supranatural atau horor psikologis. Gambar menampilkan seorang wanita di dalam peti mati, namun terlihat masih hidup atau segar, bukan mayat membusuk, yang memperkuat kesan bahwa cerita melibatkan dikubur hidup-hidup, kutukan, atau roh penasaran. Kemungkinan alur cerita sementara. Film Tomb Watcher tampaknya mengisahkan seorang wanita yang dikorbankan atau dikubur hidup-hidup karena alasan mistis, mungkin sebagai tumbal. Sosok Watcher, penjaga makam, mungkin adalah entitas gaib, roh jahat, atau makhluk yang mengawasi korban di dalam makam. Unsur balas dendam spiritual atau kutukan kemungkinan besar hadir saat arwah korban bangkit. Genre kemungkinan horor psikologis, supranatural, drama misteri, balas dendam. Catatan, saya belum bisa menemukan info resmi dari situs seperti IMDb atau Major Cineplex karena fitur pencarian web sedang mengalami gangguan. Berikut ini adalah daftar pemeran dan karakter versi spekulatif untuk film horor Thailand Tomb Watcher. Pemeran dan karakter. 1. Pimchanok Lewisetpaibun sebagai Mayura, seorang wanita muda cantik yang tampaknya menjadi korban ritual kutukan leluhur. Ia dikubur hidup-hidup sebagai bagian dari tradisi gelap keluarganya. Sosoknya penuh misteri, apakah korban, atau sebenarnya ancaman? 2. Ananda Everingham sebagai Tanet, kekasih Mayura yang tidak menerima kematiannya begitu saja. Ia menjadi pusat pencarian kebenaran dan perlahan menemukan fakta mengerikan bahwa orang yang ia cintai mungkin menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap. 3. Vitaya Pansringam sebagai dukun tua penjaga makam, seorang tetua desa yang mengetahui sejarah kelam tentang penjaga makam. Ia tampak bijak, tapi sebenarnya menyembunyikan kunci kutukan yang sudah diwariskan turun-temurun. 4. Nita Jirayungyurn sebagai Saipin, sahabat masa kecil Mayura yang mulai menyadari bahwa semua kejadian ganjil di desa berkaitan dengan keluarga Mayura. Ia menjadi semacam final girl yang mencoba menghubungkan misteri dan menyelamatkan Tanet dari kehancuran. 5. Cecai Plengpanih sebagai ayah Mayura, lelaki penuh tekanan yang harus mengorbankan anaknya sendiri demi menjaga penyegelan. Namun, di balik wajah tegasnya, ada ketakutan besar bahwa generasi ini akan gagal menghentikan kembalinya roh jahat. Karakter-karakter ini merupakan rekonstruksi naratif berdasarkan gaya umum film horor Thailand, tema kutukan, pengorbanan leluhur, dan cinta yang menjadi kehancuran. Jika film ini resmi rilis, tentu pemeran bisa dikonfirmasi lebih akurat. Nah, berikut ini adalah plot twist dari film Tomb Watcher. Oke, langsung aja yuk kita bahas ya. Plot twist pembalikan cerita utama. Ternyata Mayura belum benar-benar mati ketika dikuburkan. Ia dikorbankan dalam ritual untuk menyegel roh jahat yang telah menghantui keluarganya selama beberapa generasi. Namun, alih-alih menyelamatkan semua orang, ritual itu malah membangkitkan kekuatan iblis dalam dirinya. Yang lebih mengejutkan, Mayura bukan korban, melainkan titisan roh kuno yang selama ini ingin dibangkitkan melalui tubuh manusia. Ia sudah dirasuki sejak kecil, dan seluruh kejadian horor yang terjadi termasuk kematian orang-orang di sekitarnya adalah bagian dari rencana besar roh tersebut untuk bangkit sepenuhnya. Penjaga makam yang dikira ingin menyelamatkan Mayura ternyata membantu kelahirannya kembali sebagai entitas gelap, bukan menyelamatkannya dari kematian. Berikut cerita kompleks film horor Thailand Tomb Watcher, berdasarkan interpretasi dari judul, poster, dan konsep umum film horor Thailand. Judul, Tomb Watcher. Genre, horor supranatural, psikologis, misteri. Negara, Thailand. Perkiraan rilis, 2025. Sinopsis kompleks versi fiksi berdasarkan poster dan tema. Mayura, seorang wanita muda dari keluarga terpandang di desa, tiba-tiba meninggal dunia secara misterius. Tubuhnya dimakamkan dalam upacara adat aneh yang hanya dihadiri oleh segelintir orang tua adat. Namun, warga desa mulai merasakan kejanggalan sejak malam pemakamannya. Hewan-hewan mati mendadak, bayi-bayi menangis tanpa sebab, dan penduduk desa melihat sosok Mayura berkeliaran di dekat makamnya. Di balik tragedi itu, Tanet, kekasih Mayura, mulai menyelidiki kematiannya. Ia menemukan jurnal lama milik ayah Mayura yang mengungkap bahwa keluarga mereka telah menjadi penjaga makam roh kuno, tempat entitas jahat disegel.
Setiap beberapa generasi, harus ada tumbal hidup, seseorang yang dikubur dalam keadaan hidup untuk menjaga segel itu tetap tertutup. Mayura adalah tumbal generasi ini. Namun, tidak seperti korban sebelumnya, ia sudah dirasuki sejak kecil. Arwah kuno telah mengatur semuanya agar bisa terlahir ulang melalui Mayura. Ritual yang seharusnya menyegel malah menjadi jalan kelahirannya kembali. Seiring waktu, Tanet mulai dihantui oleh sosok Mayura dalam wujud menyeramkan. Namun anehnya, Mayura juga muncul dalam mimpinya, tampak sedih dan memohon untuk dibebaskan. Tanet akhirnya menemukan jalan masuk ke makam kuno di bawah tanah, yang ternyata adalah labirin arwah. Di sana, ia menyaksikan mayat-mayat tumbal sebelumnya yang masih terjaga termasuk satu yang menangis tanpa suara. Dalam puncaknya, Tanet mencoba menghancurkan segel makam demi menyelamatkan Mayura, namun justru membuka gerbang dimensi kegelapan. Mayura bangkit bukan sebagai manusia, melainkan sebagai perwujudan dari entitas jahat yang selama ini tertidur. Tema utama, pengkhianatan oleh tradisi. Korban yang tak bersalah ternyata adalah kunci kejahatan. Cinta yang menghancurkan dunia. Kebenaran tidak selalu membebaskan.